Selamat pagi anak ibu semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Pada hari ini kita akan belajar kembali materi pelajaran bahasa Indonesia. Kalau kamu ingat, materi kita yang lewat adalah mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Jadi ibu berharap kamu masih bisa mengingat apa-apa yang sudah kita pelajari, baik itu mengenai strukturnya, mengenai kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan pada kesempatan ini kita juga masih membicarakan teks hasil laporan hasil observasi. Tetapi pada kesempatan kedua ini yang merupakan KD 42, kita adalah mengonstruksikan teks laporan hasil observasi. Kalau disebut yang pertama mengidentifikasikan, kita mencari, melihat strukturnya, bahasanya, isinya. Nah, kalau pada bagian ini mengonstruksikan. Nah, kalau disebut mengonstruksi berarti itu membangun teks laporan hasil observasi. Tentu kalau kamu dengar perbedaan keduanya, maka materi kita dengan materi hari ini berbeda, tetapi sama-sama teks laporan hasil observasi. Mudah-mudahan masih sampai di sini kamu bisa mengingatnya. Oleh karena itu, ibu berharap walaupun kita belajar dari jarak jauh yang masih dalam kondisi tidak begitu baik, maka ibu akan memberikan melalui Google Class ini. Semoga anak ibu bisa menyimaknya dan melakukan tugasnya dengan baik. Demikianlah nak, kita akan memulai materi kita hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi buat anak ibu. Hari ini kita masuk pada pertemuan kedua, masih dalam teks laporan hasil observasi. Dalam materi ini kita masuk kepada KD 32 dan KD 42 yang masih berhubungan ke dalam teks laporan hasil observasi. Adapun di dalam KD 42 ini kita mengonstruksikan teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaannya. Jadi di dalam mengkonstruksikan berarti kita membuat teks laporan hasil observasi. Baiklah, sebelum kita mulai materi kita perlu mengetahui lebih dahulu tujuan setelah kita mempelajari teks laporan hasil observasi pada KD 42, yaitu melalui pendekatan problem based learning, bahwa kamu akan bisa menganalisis, kemudian mengonstruksi teks laporan hasil observasi pada objek yang akan ibu tentukan. Apa itu mengkonstruksi teks laporan hasil observasi? Mengonstruksi itu berarti kita menyusun teks laporan hasil observasi dengan struktur, isi, kebahasaan yang tepat. Nah, di dalam mengonstruksi kita harus memperhatikan yang pertama, melengkapi gagasan pokok dan penjelas. Gagasan pokok dan penjelas, dan menyusun teks laporan hasil observasi. Di bawah ini ibu ungkapkan kata gagasan pokok. Gagasan pokok sudah sering kamu dengarkan dalam materi bahasa Indonesia, yaitu gagasan pokok sama itu dengan pokok pikiran, sama itu dengan kalimat utama, gagasan utama. Nah, di dalam setiap paragraf pasti mempunyai satu pokok pikiran. Jika pokok pikirannya itu terletak di awal paragraf, berarti dia berbentuk deduktif. Jika pokok pikirannya, gagasan utamanya terletak di akhir paragraf, berarti dia bersifat induktif. Dari sini bisa kita dapat
bahwa setiap paragraf memiliki gagasan pokok. Baiklah, sebelum kita mulai materi kita perlu mengetahui lebih dahulu tujuan setelah kita mempelajari teks laporan hasil observasi pada KD 42, yaitu melalui pendekatan problem based learning, bahwa kamu akan bisa menganalisis kemudian mengonstruksi teks laporan hasil observasi pada objek yang akan ibu tentukan. Baiklah nak, ibu merasa walaupun jarak kita jauh di dalam menyampaikan materi ini, dan ibu berusaha untuk menyederhanakan sebaik mungkin agar kamu mudah mengerti. Nah, di sini ada beberapa petunjuk yang harus kamu lakukan untuk tadi seperti materi kita hari ini, yaitu membuat satu teks laporan hasil observasi. Untuk itu yang kamu lakukan pertama adalah satu, tentukan objek yang akan kamu amati. Nah, biasanya kalau kamu mau mengamati ini, objek yang mau kamu amati ini, kalau udah disuruh memilih, pilihlah yang kamu suka, sehingga ketika kamu memilih yang kamu suka, kamu bisa melakukan tahapan berikutnya dengan baik dan senang hati. Kedua, susunlah jadwal observasi yang dilakukan. Walaupun kamu sendiri melakukannya, tetapi tetap kamu buat. Susun, artinya susun tanggal berapa, di mana, kapan akan kau lakukan. Nah, jadi kalau dibilang disusun, walaupun seandainya kamu membuat objek memilih di belakang rumahmu, kamu tetap saja tuliskan susun kapan dan di mana. Yang ketiga, lakukan observasi dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Sebelum kamu pergi melakukan survei ke tempat yang akan kamu lihat objeknya, kamu sudah susun dulu pertanyaan-pertanyaan. Apa alasannya pertanyaan itu harus disiapkan? Karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang kamu buat, dari situlah kamu dapat mencari informasi apa dalam objek yang kamu teliti. Jadi tidak lagi terbentur sampai di satu tempat, kita sudah enak melihat dari beberapa pertanyaan. Keempat, catatilah hasil observasi. Nah, ini baik karena kita sifat manusia tidak bisa mengingat kalau sudah lebih nanti dari 3 atau 4 jam. Bila perlu ya kamu foto atau kamu rekam, atau semua itu, data itu yang kamu foto, kamu rekam itu sebenarnya untuk menguatkan ketika kamu menyusun teks laporan hasil observasi. Ingat bahwa di dalam teks laporan hasil observasi itu, bahwa data yang diperoleh adalah yang fakta, tidak mengada-ada. Oleh karena itu perlu kamu catat, perlu kamu foto, bahkan perlu kamu rekam. Yang kelima, setelah semua sudah sampai, sudah kamu peroleh data-datanya dengan baik, barulah kamu susun teks laporan hasil observasi tersebut. Ingat, satu teks observasi itu ada 3 bagian. Kemudian jangan lupa kebahasaan yang digunakan di dalam teks laporan hasil observasi. Bisa itu kalimat simpleks, kalimat kompleks, menggunakan afiksasi. Nah, itu harus kamu pahami karena materi itu udah ada ibu berikan pada materi sebelumnya. Demikianlah nak, semoga bisa membuat tugas ini dengan baik, dengan senang hati, dan ibu inginkan tugasmu ini tidak usah kamu kirim ke ibu, cukup kamu tulis di dalam buku catatan bahasa Indonesia. Nanti waktu pertemuan tatap muka akan ibu minta kepada kamu. Baiklah nak, semoga kamu mengerti dan melakukannya dengan baik. Semoga kita sehat-sehat semua. Sekian dan terima kasih.